Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Erika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik angkatan 2023 dari kelas A dengan NPM 233507033. Tugas video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Politik Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana pandangan saya mengenai isu korupsi dalam politik Indonesia, menyikapi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi fokus utama. Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi praktik korupsi yang meluas, namun efektivitas upaya tersebut masih menjadi perdebatan. Efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia meskipun telah ada berbagai upaya, implementasi peraturan dan kebijakan masih banyak kekurangan sehingga efektivitasnya belum terasa besar. Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar meskipun telah ada berbagai upaya. Pelemahan KPK serta masih maraknya kasus korupsi di berbagai lembaga menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi masih belum optimal. Namun dengan perbaikan regulasi, penguatan independensi lembaga penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat, ada peluang untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di masa depan. Peran KPK dan lembaga-lembaga negara lain dalam mengatasi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan pada tahun 2002 sebagai lembaga independen dengan tugas utama melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, dan pemantauan terhadap tindak pidana korupsi. KPK telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, menunjukkan perannya yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Selain KPK, lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan Ombudsman juga memiliki peran penting. Kepolisian dan Kejaksaan bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi, sementara BPK melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan. Ombudsman berperan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi yang dapat berpotensi pada praktik korupsi. Salah satu contohnya terkait kasus korupsi tata kelola minyak yang dilakukan oleh subholding komersial dan trading dari PT Pertamina. Kasus korupsi ini diduga berjalan sepanjang tahun 2018 sampai 2023 yang menyebabkan kerugian negara mencapai hampir 1 kuadriliun. Pendapat dan analisis saya, meskipun KPK dan lembaga terkait telah menunjukkan upaya signifikan dalam pemberantasan korupsi, tantangan masih ada, termasuk intervensi politik, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas birokrasi. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, diperlakukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, pendekatan pencegahan melalui pendidikan anti korupsi dan perbaikan sistem administrasi publik juga penting untuk menciptakan budaya anti korupsi yang kuat. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan yang komprehensif.